Selamat siang Pak. Ya, selamat siang, silakan masuk nak. Terima kasih Pak. Ya. Kalau tidak salah kamu Asa kan, siswa kelas 12 IPA 3? Ya Pak, saya Azza, siswa kelas 12 IPA 3. Ya, bagaimana kabar Asa hari ini? Baik Pak. Ya. Syukurlah kalau begitu. Ngomong-ngomong, kedatangan kamu ke sini apakah atas keinginan sendiri atau ada pihak lain yang menyuruhmu? Saya datang ke sini atas keinginan sendiri Pak. Namun sebelumnya saya sempat dengar dari teman-teman saya bahwa jika ada siswa yang mengalami permasalahan dan ingin menyelesaikan masalah, maka ke guru BK saja untuk mendapatkan bantuan. Oh, seperti itu. Apakah sebelumnya anak asuh ini pernah ke ruangan ini sebelumnya untuk melakukan proses konseling? Belum Pak. Ini saya pertama kalinya. Oh, jadi apakah anak asuh ini tahu apa itu konseling? Kalau menurut saya, konseling itu proses pemberian bantuan untuk memecahkan masalah siswa Pak. Ya, bagus sekali. Jadi konseling merupakan suatu layanan yang membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Iya Pak. Nah, jadi menurut kamu apa peranan konselor dalam dalam proses konseling ini? Saya tidak tahu Pak. Di sini Bapak sebagai konselor berperan sebagai fasilitator, ya kan, dalam proses pemberian layanan bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan masalah konseling dan untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri aktif untuk mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai masalah kemungkinan jalan keluar dari permasalahan ini. Ya Pak. Saya akan berusaha aktif dalam konseling ini. Tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui oleh orang lain Pak. Oh, iya, perlu kamu ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesi yang diatur oleh kode etik. Ya, di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan klien. Ya, jadi kamu tidak perlu khawatir sebab kami selaku konselor pasti akan menjaga kerahasiaan dari permasalahan tersebut. Terima kasih Pak. Saya merasa lega mendengarnya. Ya Bapak juga berterima kasih karena anak telah sudi mendengarkan penjelasan Bapak tentang konseling ini. Iya Pak, sama-sama. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa permasalahanmu. Masalah saya Pak yaitu saya merasa cemas dan tegang karena pengalaman saya di masa lalu. Oh, sekarang apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin agar masalah saya cepat selesai dan menemukan jalan keluar dari permasalahan saya Pak. Oh, Bapak merasa sangat senang karena kamu memiliki semangat yang tinggi. Iya Pak. Ya, untuk menyelesaikan masalahmu. Baiklah, kalau begitu kita sepakati waktunya terlebih dahulu ya. Iya Pak. Ya, jadi konseling ini akan memerlukan waktu sekitar 2-3 kali pertemuan dan tiap pertemuannya memerlukan waktu sekitar 45 menit. Iya. Tetapi jika kamu aktif mengutarakan latar belakang permasalahanmu, mungkin masalah kamu akan segera teratasi dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Jadi, bagaimanakah pendapatmu tentang waktu yang telah ditetapkan? Apakah kamu setuju? Iya, iya Pak, saya setuju. Saya berharap agar masalah saya ini cepat diselesaikan Pak. Nah, baiklah, setelah kita menyepakati waktu yang digunakan, coba kamu ceritakan kepada Bapak apa yang menyusahkan dan mengganggu pikiranmu selama ini. Jadi begini Pak, beberapa minggu lagi kan saya ada tes semester Pak. Ya. Tapi saya selalu merasa cemas dan tegang Pak. Boleh Bapak tahu apa yang menyebabkan sehingga kamu selalu merasa tegang dan cemas? Begini Pak, Teruskan Nak Aska. begini Pak,
Saya selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes semester. Karena saya takut, Pak, saya tidak berhasil, Pak. Kenapa kamu memiliki pemikiran seperti itu? Begini, Pak, saya merasa trauma dengan pengalaman saya. Oh, memangnya apa pengalamanmu yang membuat kamu merasa cemas seperti ini? Saya, Pak, pernah gagal di semester lalu, Pak. Oh, jadi kamu merasa trauma karena pengalamanmu itu? Iya, Pak. Tapi saya berharap agar saya dapat berhasil di tes semester genap kali ini, Pak. Apakah kamu sudah melakukan suatu usaha agar kamu dapat berhasil di tes semester kali ini? Iya, Pak. Saya sudah belajar dengan semaksimal mungkin, tapi saya masih pesimis, Pak. Tadi kamu mengatakan sudah belajar semaksimal mungkin. Iya, Pak. Tetapi kenapa kamu masih tetap merasa pesimis? Iya juga sih, Pak. Tapi perasaan cemas dan tegang selalu ada di dalam diri saya, Pak. Kamu mengatakan bahwa kamu selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes semester karena kamu trauma dengan pengalaman kamu sehingga kamu merasa pesimis. Iya, Pak. Saya selalu merasa cemas dan tegang. Kamu mengatakan bahwa kamu selalu merasa cemas dan tegang, dan perasaan itu berpengaruh terhadap konsentrasi kamu dalam menghadapi tes semester. Ya. Benar, Pak. Saya jadi bingung sementara tesnya hampir dilaksanakan. Jadi kamu mengatakan bahwa kamu pernah gagal sewaktu tes semester gasal, Iya, Pak. sehingga menyebabkan kamu trauma dengan keadaan tersebut dan akibatnya kamu selalu merasa cemas dan tegang ketika menghadapi tes. Iya, Pak. Saya sangat kecewa pada diri saya sendiri. Kamu merasa marah pada diri kamu sendiri? Iya, Pak. Merasa putus asa. Kamu merasa sedih karena kejadian ini? Benar, Pak. Gara-gara saya pernah gagal ketika tes semester, saya trauma. Dan akhirnya sekarang saya takut kalau kejadian itu terulang kembali, Pak. Terkadang kita memang merasa sedih jika kita pernah gagal di masa lalu. Iya, Pak. Ya. Akan tetapi jangan sampai rasa sedih itu berlarut-larut menguasai kamu sehingga membuat kamu selalu merasa cemas. Tetapi jadikanlah masa lalu itu sebagai pengalaman. Kita harus belajar dari pengalaman tersebut. Jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama. Iya, Pak. Tapi perasaan cemas dan tegang selalu membayangi saya ketika saya akan ada tes. Kamu merasa kesal karena kamu pernah gagal di masa lalu sehingga membuat kamu trauma. Ya, dan sekarang kamu selalu cemas dan tegang karena kamu takut gagal tes kembali. Benar sekali, Pak. Saya takut gagal lagi. Kamu merasa ragu-ragu akan kemampuan dari diri kamu sendiri karena kamu mengira kamu akan gagal pada tes semester kali ini. Benar, Pak. Perasaan ragu-ragu adalah hal yang wajar, tapi jangan sampai perasaan itu dapat menghambat kita untuk berkembang. Ya, kamu memang pernah gagal di masa lalu, tapi ingat bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi janganlah selalu merasa ragu-ragu dengan kemampuan yang kamu miliki saat ini. Tapi apakah saya bisa berhasil di tes kali ini, Pak? Tidak ada hal yang tidak bisa, nah. Selagi kita ada kemampuan untuk melakukannya, semuanya hanya butuh proses. Iya, Pak. Ya. Nah, usaha-usaha apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu ini? Saya sudah belajar semaksimal mungkin, Pak. Saya berharap agar saya bisa berhasil kali ini. Bagus, apakah kamu merasa senang jika kamu dapat berhasil di tes semester kali ini? Tentu saja, Pak. Saya sangat senang, apalagi kalau nilai-nilainya sangat bagus. Bagus. Sekarang coba simpulkan apa masalah yang sedang kamu alami sekarang. Saya selalu merasa cemas dan tegang, Pak. Karena saya pernah gagal di masa lalu. Dan akhirnya saya merasa takut jika hal itu terulang kembali. Sehingga dapat mengganggu konsentrasi saya dalam menghadapi tes semester ini, Pak. Kamu merasa cemas dan tegang terhadap masalah yang kamu alami saat ini? Iya, Pak.
Kamu merasa sedih karena berbagai hal telah mengganggu konsentrasi kamu dalam menghadapi tes semester nanti? Ya Pak, saya trauma dengan masa lalu saya. Awalnya saya merasa cemas dan tegang, tetapi kemudian hal itu berpengaruh pada konsentrasi saya. Saya dalam menghadapi tes semester. Kamu merasa kesal karena kamu gagal di masa lalu, sehingga kamu cemas dan tegang untuk menghadapi semester kali ini? Ya Pak, saya jengkel terhadap diri saya sendiri. Kamu merasa frustasi karena tidak tahu lagi apa yang harus kamu lakukan? Benar Pak. Kamu merasa stres karena inisiatif telah hilang? Ya Pak, saya merasa sangat frustasi. Kamu merasa jengkel karena kamu tidak bisa mengambil inisiatif? Ya Pak, saya tidak yakin terhadap diri saya sendiri untuk mendapatkan hasil di tes semester nanti karena saya selalu cemas dan tegang. Kamu merasa putus asa karena kamu tidak bisa mengambil inisiatif, sebagaimana ditunjukkan oleh ketidakmampuanmu ini untuk menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri kamu. Sebenarnya saya sangat berharap agar saya dapat berhasil di tes semester ini. Tetapi saya belum melakukan usaha yang maksimal untuk dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya, Pak. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu berharap agar dapat berhasil di tes semester nantinya. Tetapi kok kamu belum melakukan suatu usaha untuk menghilangkan kecemasan dan yang ada pada diri kamu? Iya juga sih, Pak. Tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Pak. Kamu merasa menyesal karena tidak dapat berinisiatif dan kamu ingin berinisiatif? Benar Pak, saya benar-benar ingin melakukan sesuatu agar dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang pada diri saya Pak. Kamu merasa menyesal karena tidak dapat berinisiatif dan kamu benar-benar ingin belajar berinisiatif? Ya Pak, jika saya tahu cara membuat inisiatif maka tentunya saya harus bisa membuat rencana kegiatan dan melaksanakan rencana itu Pak. Kamu merasa menyesal karena kamu tidak bisa berinisiatif dan kamu benar-benar ingin belajar membuat inisiatif. Ya Pak. Sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan kamu membuat rencana dan melaksanakannya. Tapi Pak, apakah saya bisa berhasil dengan nilai yang bagus Pak? Kamu berkata bahwa kamu tidak yakin kamu berhasil di tes semester nanti dengan nilai yang bagus, walaupun kamu telah mengetahui kekuatan-kekuatan kamu untuk mencapainya. Maksud saya Pak adalah saya belum tahu bagaimana cara saya bisa menghilangkan kecemasan yang ada pada diri saya Pak, agar saya bisa berhasil pada tes semester nanti. Kamu merasa kecewa karena keterlambatan mengambil inisiatif? Iya Pak. Saya marah pada diri saya sendiri. Mengapa saya tidak mampu dalam mengambil inisiatif, Pak? Kamu merasa kecewa dalam diri kamu sendiri karena kekurangan kamu berinisiatif. Iya, Pak. Tapi mestinya saya tidak tinggal diam atas masalah saya ini, Pak. Tapi harus cepat bertindak. Tapi bagaimana caranya, Pak? Kamu merasa tak sabar lagi karena kamu ingin belajar membuat inisiatif? Betul, Pak. Baiklah, kalau begitu terlebih dahulu kamu hendaknya dapat menetapkan dengan jelas tujuan yang ingin kamu capai. Dalam merumuskan tujuan ini, kamu harus mempertimbangkan siapa saja yang terlibat di dalam permasalahanmu ini. Yang terlibat hanya diri saya sendiri, Pak. Benar sekali. Lalu apa yang kamu lakukan dalam mengatasi masalah kamu ini? Saya harus menghilangkan rasa cemas, perasaan cemas dan tegang yang ada dalam diri saya, Pak. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana caramu untuk menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri kamu. Itulah masalahnya, Pak. Saya sulit sekali rasanya untuk memikirkannya, Pak. Baiklah kalau begitu, kamu juga harus menetapkan dalam kondisi yang bagaimana kamu harus menyelesaikan masalahmu ini. Saya ingin belajar untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan saya. Selama waktu istirahat di sekolah, saya juga berlatih di rumah pada sore hari, Pak. Bagus.
kamu juga harus menetapkan standarnya, yaitu banyaknya latihan yang kamu lakukan, misalnya 2 atau 3 kali lah. Saya akan melakukan latihan sebanyak 2 kali dalam sehari, Pak. Nah, sekarang coba kamu rumuskan apa tujuan yang ingin kamu capai setelah konseling ini. Baiklah, saya merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes semester karena saya takut gagal dalam menghadapinya. Karena itu saya ingin menghilangkan kecemasan saya sebagaimana ditunjukkan oleh tidak adanya perasaan cemas dan tegang pada diri saya, dan akan saya lakukan latihan sebanyak 2 kali dalam sehari. Oh, bagus sekali. Kamu telah merumuskan tujuan untuk menangani masalahmu kali ini. Iya, Pak. Kalau boleh tahu, apakah kamu belum pernah mencoba untuk menghilangkan kecemasan yang ada pada diri kamu? Sudah, Pak. Tetapi perasaan cemas dan tegang tetap selalu ada dalam diri saya, Pak. Selalu membayangi saya. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dapatkah Pak mewujudkan cara lain untuk mengatasi masalah saya, Pak? Tentu saja. Setelah saya mendengar cerita dari permasalahan kamu ini, Bapak dapat memberikan alternatif yang mungkin dapat kamu lakukan. Ya, seperti menggunakan teknik relaksasi. Ya, di mana teknik relaksasi ini merupakan suatu usaha mengajari seseorang untuk rileks dengan menjadikan orang itu sadar akan perasaan tegang dan perasaan-perasaan rileks kelompok-kelompok otot, terutama seperti tangan, muka, leher, dada, bahu, punggung, dan perut serta kaki. Tujuan jangka panjang dari relaksasi otot adalah agar tubuh dapat memonitor segera mungkin semua signal kontrolnya dan secara otomatis membebaskan tegangan yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana pendapatmu? Baik, Pak. Saya setuju dengan dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Bapak jelaskan tersebut. Ya, baiklah, karena kamu sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan memulainya sekarang. Pada dasarnya, kita belajar menguasai tegangan badan kita. Beberapa orang dapat menguasainya, tetapi pada tempat pegangan, biasanya badanmu akan lebih tegang. Ya, walaupun mungkin kamu tidak menyadarinya, jika kamu dapat belajar mengenai tegangan otot dan merilekskan ototmu, maka keadaan rileks ini dapat menolong dan mengurangi kecemasan dan rasa tegang yang ada pada diri kamu. Apa yang akan kita lakukan adalah membantu kamu mengenali badanmu rileks, dan jika badanmu tegang, dengan sengaja menegangkan dan merilekskan kelompok otot yang berbeda dalam badanmu. Kita hendaknya mencapai pada titik di mana kamu dapat mengenali sensasi-sensasi yang berarti tegangan dan menggunakan ini sebagai tanda pada dirimu sendiri dan untuk rileks. Apa kamu sudah mengerti? Ya, Pak, saya sudah mengerti. Apakah Bapak akan mengatakan pada saya tentang bagaimana melakukannya? Ya, tentu saja. Pertama-tama saya akan menunjukkan kepada kamu sehingga kamu dapat memahaminya. Satu hal yang perlu kita lakukan sebelum memulai adalah agar kamu dapat mungkin merasa nyaman. Karena itu kamu jangan sampai terganggu oleh sinar lampu ya. Ya, Pak. Saya meminta kamu agar mematikan lampumu. Jika kamu menggunakan jam tangan, sepatu, dan perhiasan lain tolong dilepaskan. Ya, Pak. Karena kontak lens membuatmu merasa tidak nyaman pada saat kamu menutup mata. Hal ini akan mengganggumu pula. Karena itu saya mempunyai sandaran agar kamu merasa rileks dan nyaman. Ya. Benar-benar nyaman, Pak. Ya. Baik, sandaran ini memang sangat benar-benar membantu. Sekarang saya akan menunjukkan kamu bagaimana kamu dapat merasakan tegang dan lalu merilekskan otot-ototmu. Ya, saya akan memulai dengan tangan kanan saya begini. Ya, apakah kamu bisa melakukan hal tersebut? Iya, Pak. Ya, silakan dikerjakan. Udah, Pak. Ya. Katakan pada Bapak di mana kamu menempatkan dirimu pada skala kerileksan ini.
Saya berada pada nomor 3 Pak. Masih ada bagian yang belum penuh rileksnya. Oh, baguslah. Tapi bolehkah Bapak tahu bagaimana kesanmu terhadap relaksasi ini? Saya merasa benar-benar rileks Pak. Tapi kok terkesan bertele-tele. Maaf kalau saya salah. Ya, kesanmu itu ada benarnya. Karena kamu baru pertama kali melakukannya kan? Iya Pak. Ya. Tetapi kalau kamu sudah sering melaksanakan, maka kamu merasa terlalu singkat. Nah, apakah kamu mengalami kesulitan pada bagian otot tertentu untuk merilekskannya? Tidak juga Pak. Ya. Apa reaksimu ketika kamu memusatkan pada tegangan? Bagaimana halnya dengan relaksasi? Saya betul-betul merasakan tegang yang dan tidak enak. Sebaliknya, setelah rileks saya benar-benar merasakan kenyamanan. Oh, baik sekali. Kamu telah memperoleh banyak kemajuan, tetapi relaksasi seperti keterampilan lainnya memerlukan banyak latihan. Jadi kamu harus banyak berlatih ya. Baik Pak. Rupanya waktu kita sudah hampir habis ya. Untuk itu mari kita memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini. Iya Pak. Ya, sebelumnya Bapak ingin kamu mengungkapkan kembali ke pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Baik Pak. Saya harus melakukan teknik relaksasi untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan yang ada di dalam diri saya Pak. Sehingga saya dapat merasakan rileks dan saya juga harus banyak berlatih Pak. Ya, bagus. Rupanya kamu sudah memahami bagaimana perasaanmu sekarang. Sekarang saya benar-benar merasa rileks. Kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya sudah mulai berkurang Pak. Ya, baguslah nak. Iya Pak. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu selama berlatih di rumah. Iya, saya setuju Pak. Dengan cara itu saya akan tahu di mana letak kekurangan dalam berlatih Pak. Oh ya, hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu lagi minggu depan ya. Selamat siang ya anak Gaza. Selamat siang Pak. Ya.